Pemirsa, seorang balita yatim piatu ditemukan terkunci selama 4 hari di rumah bersama neneknya yang meninggal dunia. Jason, balita usia 3 tahun ini, adalah cucu Oli Jehon Suna, sang nenek yang meninggal dunia. Jason ini diduga sudah 4 hari bersama jasad neneknya yang meninggal. Berdasarkan penyelidikan di lokasi, Kapolsek Kelapa Gading menjelaskan nenek Jason ini memiliki riwayat penyakit TBC. Jenazah Oli kemudian dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk diotopsi. Sedangkan si kecil Jason ini dibawa ke Puskesmas Kelapa Gading untuk menjalani pemeriksaan medis. Ya, kita akan cari tahu lebih lengkap mengenai informasi ini, bagaimana hal ini bisa terjadi. Sudah terhubung bersama kami ada AKP Rio Mikael Tobing, Kapolsek Kelapa Gading. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Kapolsek. Selamat pagi Mbak. Ya, Pak Kapolsek, mungkin bisa diceritakan cerita utuhnya bagaimana Pak Kapolsek, dan juga bagaimana kemudian hal ini bisa diketahui oleh warga, ada jasad nenek di dalam rumah tersebut. Ya, kejadian ini bermula pada tanggal 30 September, sekira pukul 10 di pagi hari, kami mendapatkan laporan bahwa warga mencium bau tidak sedap dari sebuah rumah, di mana rumah tersebut dihuni oleh seorang nenek dan cucunya berusia 3 tahun. Menurut informasi dari tetangga, nenek tersebut sudah 4 hari tidak keluar dari rumah. Karena ada laporan tersebut, kami kemudian mendatangi rumah, mendatangi TKP. Kami mencoba untuk memanggil pemilik rumah, mengetok-ngetok pintu rumah, namun tidak ada respon. Oleh sebab itu, kami bersama-sama dengan RT RW kemudian berinisiatif untuk melakukan pendobrakan masuk ke dalam rumah untuk melihat kejadian di dalam. Setelah kami berhasil masuk ke dalam rumah, kami menemukan pemilik rumah yaitu Ibu Oli. Ini sudah dalam keadaan tidak bernyawa dan mayatnya sudah membusuk. Untuk cucunya sendiri berada tidak jauh dari jenazah, berdiri di dekat jenazah dari neneknya, begitu Mbak. Oke, jadi nenek Oli ini tinggal sendiri, Pak ya. Ayah ibunya di mana begitu, atau keluarga dekat dari nenek tersebut di mana? Ya, jadi nenek ini sudah janda, suaminya sudah meninggal, memiliki anak satu yang sudah almarhum, yaitu ibu dari cucunya tersebut, dan kebetulan juga menantunya merupakan warga negara asing yang kebetulan juga sudah meninggal. Jadi hanya tinggal nenek tersebut bersama cucunya yang tinggal di rumah tersebut. Oke, Pak Kapolsek, jadi bagaimana kondisi dan juga keadaan dari sang bayi ini? Artinya dia hanya seorang diri saat ini? Ya, dapat saya jelaskan. Setelah kami menemukan anak tersebut di dalam rumah, langkah pertama yang kami lakukan adalah mengeluarkan anak tersebut. Kemudian kondisi anak tersebut saat kami temukan dalam kondisi telanjang dan tidak terawat. Dan kami mengeluarkannya dari rumah. Setelah itu kami memandikannya, memberikan dia makan dan memberikan dia minum. Setelah itu kami membawa dia ke puskesmas untuk mendapatkan perawatan kesehatan lebih lanjut. Setelah itu kami mencoba untuk menghubungi pihak keluarga dari nenek tersebut. Dan kami mendapatkan informasi bahwa nenek tersebut memiliki keponakan yang masih tinggal di daerah Jakarta juga. Setelah kami menghubungi, kemudian dari pihak keluarga, yaitu keponakannya mendatangi kami di Polsek untuk kemudian mengurus jenazah yang sudah kami bawa ke RSCM untuk dilakukan pembersihan dan persiapan untuk pemulasaran. Setelah itu dari pihak keluarga, setelah kami lakukan pemeriksaan, mendatangi RSCM untuk mengambil jenazah dan juga mendatangi puskesmas untuk menjemput anak tersebut untuk dirawat bersama keluarganya. Ya. Oke, Pak, ini kalau tetangga di sekitar sebenarnya kan sudah 4 hari tidak kelihatan. Tidak ada yang tahu ya kalau memang nenek Oli ini dalam kondisi sakit yang cukup parah sebenarnya.
Ya, berdasarkan dari informasi yang kami dapatkan dari tetangga dan RT RW bahwa korban ini memiliki riwayat penyakit TBC. Dan itu sudah ada surat keterangan dari lingkungan juga yang menyatakan bahwa almarhumah ini memiliki riwayat penyakit TBC. Ini juga didukung bukti kuat adanya obat yang terletak di sekitaran dari jenazah. Untuk keberadaan dari nenek ini sendiri, ini memang sebetulnya patut kita syukuri bahwa warga sekitar cukup peka untuk dapat mencium bau tidak sedap dari rumah tersebut dan cukup peka untuk melihat bahwa tidak ada sampah di depan rumah dari rumah dari korban ini, sehingga warga tetangga itu berinisiatif untuk segera melaporkan ke kita. Memang hal ini membutuhkan waktu sekitar 4 hari, namun ya kita tetap syukuri dalam kondisi seperti itu kami masih dapat menyelamatkan anak cucu dari korban tersebut. Oke. Pak Kapolsek, tentu masyarakat juga concern terhadap balita ini yang selama 4 hari bahkan tinggal dengan jasad sang nenek. Ada tidak informasi yang sempat didapatkan atau sempat berbincang tidak pihak kepolisian dengan balita ini? Apa yang disampaikan? Ya, ini masih umurnya 3 tahun, Mbak. Jadi sebenarnya pada saat kami temukan pun dalam kondisi yang ketakutan. Dalam kondisi ketakutan, diajak komunikasi pun masih susah. Namun kita berhasil membujuk, namun untuk komunikasinya saat itu masih belum lancar. Oleh sebab itu kami tetap mengutamakan waktu itu untuk kesehatannya terlebih dahulu. Kita berikan makanan dan minuman, setelah itu kami bawa ke puskesmas untuk pemeriksaan kesehatannya lebih lanjut. Nah setelah itu, setelah bertemu dengan pihak keluarganya, kami serahkan kepada pihak keluarganya, dia sudah kemudian dapat berkomunikasi dengan pihak keluarga. Oke. Pak, ini kan informasi kan 4 hari kurang lebih nenek Oli ini meninggal. Saya coba bayangkan ya, anak balita usia 3 tahun sendiri di rumah 4 hari ini bagaimana bertahan, makannya seperti apa, lalu mandinya, minumnya seperti apa, sampai kondisi ketika ditemukan seperti apa, Pak? Ya, seperti tadi saya sampaikan, anak tersebut kita temukan dalam kondisi telanjang dan mohon maaf penuh dengan kotoran karena tidak ada yang membersihkan kotorannya. Namun setelah dilakukan pemeriksaan oleh tim dokter dari puskesmas, tim dokter menyatakan bahwa anak ini selama 4 hari ternutrisi dan terhidrasi dengan baik. Jadi ya kita tidak dapat menyimpulkan apakah anak ini mendapatkan makanan atau minuman karena tidak ada yang tahu selama 4 hari di dalam seperti apa. Namun berdasarkan dari pemeriksaan kesehatannya anak ini cukup terhidrasi dengan baik. Demikian, Mas. Berarti Jason ini anak yang kuat ya? Anak yang kuat. Jadi untuk saat ini nanti sang balita ini akan dirawat oleh siapa, Pak Kapolsek? Ya, jadi nanti balita ini sudah kami komunikasikan kemarin bersama dengan keluarga dari pihak korban, yaitu keponakan dari almarhumah. Mereka bersedia untuk menampung balita tersebut dan untuk merawat balita tersebut. Saat ini sudah kami serahkan juga kepada pihak keluarga. Baik, terima kasih Kapolsek Kelapa Gading Jakarta Timur atas informasinya. Selamat beraktivitas kembali, salam sehat Pak Kapolsek.